Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nining Aprilia Sari dari kelas 10 TJKT 2 nomor absen 27. Di sini saya akan memberikan informasi terkait interaksi sosial. Tujuan pembelajaran: 1. Menjelaskan syarat terjadinya interaksi sosial. 2. Mengidentifikasi proses interaksi sosial asosiatif. 3. Mengidentifikasi proses interaksi sosial disosiatif. 4. Mengidentifikasi komponen komunikasi. 5. Menjelaskan proses komunikasi. Interaksi sosial adalah hubungan timbal balik yang saling terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Ada gak sih di antara kamu yang gak pernah berbincang dengan orang lain? Semua pasti pernah dong diskusi atau sekadar curhat tentang masalah kalian masing-masing ke teman, orang tua, guru, atau bahkan dengan driver ojek online. Sebagai makhluk sosial, manusia membutuhkan interaksi karena pada hakikatnya pasti membutuhkan peran manusia-manusia lainnya dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, ketika kamu sedang drop karena nilai mata pelajaran rendah, pastinya temanmu adalah tempat yang pas untuk mencurahkan hati dan perasaan untuk mendapatkan saran. Manusia tidak luput dengan perannya sebagai makhluk sosial yang tak pernah lepas berinteraksi. Tidak hanya pembicaraan hal yang penting, namun pembicaraan ringan terkadang menjadi hal yang sangat penting untuk menambah informasi. Syarat terjadinya interaksi sosial. Interaksi sosial tidak mungkin terjadi tanpa adanya dua syarat, yaitu kontak sosial dan komunikasi. Kontak sosial dapat terjadi antara individu dengan individu, antara individu dengan kelompok, atau antara kelompok dengan kelompok. 1. Kontak sosial. Kontak sosial merupakan suatu kontak antara satu pihak dan pihak lain yang saling bereaksi. Contohnya, ketika Anda bercakap, bermain, dan bertegur sapa dengan teman, maka akan terjadi kontak sosial antara Anda dan teman saat itu. 2. Komunikasi. Komunikasi adalah proses penyampaian berbagai pesan secara verbal dan non-verbal. Komunikasi yang efektif terjadi apabila sesuatu pesan yang diberitahukan komunikator atau penyampai pesan dapat diterima dengan baik oleh komunikan atau penerima pesan sehingga tidak terjadi salah persepsi. Interaksi sosial asosiatif. Bentuk interaksi sosial asosiatif adalah bentuk interaksi sosial yang mengarah pada kesatuan. Ingat ya, begitu mendengar kata asosiatif, yang terbayang adalah kegiatan-kegiatan yang bersifat baik. Bentuk interaksi sosial asosiatif bisa berupa kerjasama, asimilasi, dan akulturasi. Interaksi sosial disosiatif. Disosiatif merupakan interaksi sosial yang mengarah ke bentuk perpecahan atau merenggangkan solidaritas. Beberapa proses disosiatif yaitu persaingan, kontravensi, dan pertentangan. Persaingan merupakan bentuk dari interaksi disosiatif yang banyak kita temukan di lingkungan kehidupan kita. Komunikasi. Komunikasi adalah proses penyampaian pesan dari satu pihak ke pihak lain. Hal terpenting dari komunikasi adalah adanya kegiatan menafsirkan perilaku atau berupa pembicaraan, gerak gestur, dan sikap yang ingin disampaikan oleh seseorang. Jika penafsiran dan makna yang diberikan seseorang tidak tersampaikan pada orang yang dituju, maka komunikasi tidak terjadi. Proses komunikasi diawali oleh komunikator memberikan pesan kepada komunikan, lalu pesan dimaknai oleh komunikan hingga terjadilah sesuai efek. Proses komunikasi membutuhkan 3 komponen, yaitu komunikator, komunikan, dan pesan. 1. Komunikator. Komunikator merupakan seseorang yang menjadi sumber informasi bagi komunikan.
Komunikator bertugas menyampaikan pesan kepada komunikan. 2. Komunikan. Komunikan adalah orang yang menerima pesan yang disampaikan oleh komunikator. 3. Pesan. Pesan berupa informasi yang akan dikirim oleh komunikator kepada komunikan. Pesan dapat disampaikan secara verbal atau lisan atau non-verbal. Pesan dapat disampaikan secara face to face maupun melalui media tertentu. Proses komunikasi ada 6 tahap, yaitu 1. Pengirim mempunyai suatu ide atau gagasan. 2. Pengirim mengubah ide menjadi suatu pesan. 3. Pengirim menyampaikan pesan. 4. Penerima menerima pesan. 5. Penerima menafsirkan pesan. 6. Penerima memberi tanggapan dan mengirim umpan balik kepada pengirim. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.